Kali ini kita mau bahas satu saham yang lagi jadi omongan banyak orang. Kode emitennya STAR. Pertanyaannya kelihatannya simple, tapi jawabannya, wah ini yang susah. Valuasinya yang meroket gila-gilaan ini beneran cerminan potensi bintang? Atau kita cuma lagi nonton gelembung yang siap meletus? Oke, siap-siap ya, pegangan. Dalam setahun terakhir harga saham STAR ini meroket 2.920%. Iya benar, Anda nggak salah dengar. Angka sebesar ini kan otomatis langsung bikin kita penasaran, tapi sekaligus juga waspada. Pertanyaan besarnya kan, kenaikan fantastis ini ada dasarnya nggak? Nah, disinilah tugas kita sebagai investor yang cerdas dimulai. Anggap aja saya ini teman diskusi Anda ya. Yuk kita bedah bareng-bareng kasus menarik ini slide per slide buat cari jawabannya. Gini, untuk bisa ngerti masa depan sebuah perusahaan, kadang kita harus sedikit mundur ke belakang, lihat masa lalunya. Karena, perusahaan ini dulunya bukan perusahaan investasi sama sekali. Perjalanannya itu, wow, dramatis banget. Awalnya PT Star Petrochemic, dagang produk-produk petrokimia. Terus banting setir jadi konsultan, ganti nama jadi PT Buana Arta Anugrah. Dan puncaknya, Februari 2026, dia bertransformasi total jadi PT Calculus Global Ventures. Ini bukan sekedar ganti nama ya, ini kayak lahir kembali. Dari pedagang barang jadi pemikir strategis di dunia investasi. Di setiap cerita transformasi besar, pasti ada satu momen, satu titik balik. Nah, buat STAR, momen itu adalah sebuah akuisisi yang benar-benar mengubah semua aturan main. Nah, ini dia bagian paling pentingnya. November 2025, Calculus Investment dari Singapura masuk, beli sahamnya di harga 88 perak. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala itu poin terakhirnya. Pas mereka wajib bikin tender offer sesuai aturan, nggak ada satupun investor publik yang mau jual sahamnya. Ini kayak pasar teriak bareng-bareng. Kami percaya sama arah baru ini lebih dari sekedar untung cepat di harga 88. Luar biasa kan? Dan inilah wajah barunya. Nama Calculus itu bukan asal pilih loh, ini sebuah statement. Tanda dimulainya era baru yang penuh perhitungan, super strategis, dan punya ambisi yang gede banget di dunia investasi. Perubahannya tuh gak nanggung-nanggung. Ada nakoda baru, Bayu Priantoro. Ada strategi baru yang fokus ke manajemen portofolio. Bahkan kantornya aja pindah ke jantungnya Distrik Keuangan Jakarta, Menara BCA. Semua ini tuh sinyal, pesan yang jelas banget. Kami serius. Oke, ceritanya seru ya. Sekarang, waktunya kita pakai kacamata detektif kita dan kita bongkar angka-angkanya. Karena biasanya, disinilah petunjuk yang sebenarnya tersembunyi. Kalau kita lihat sekilas, wah angkanya kinclong banget. Pendapatan naik dan lihat deh laba bersihnya loncat 445% jadi hampir 23 miliar. Kelihatannya kan keren banget. Tapi, coba deh lihat baris paling bawah. EBDT-nya minus 1,4 miliar. Loh? Nah, disinilah misterinya dimulai. Slide ini nunjukin kontradiksi utamanya. Jelas banget, di satu sisi laba bersihnya meroket. Di sisi lain, mesin utamanya, bisnis operasionalnya, ternyata masih tekor. Kok bisa ya? Nah, analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Bayangin aja sebuah restoran yang sebenarnya rugi dari jualan makanan dan minumannya. Tapi, dia dapat untung gede karena berhasil ngejual lukisan mahal yang dipajang di dindingnya. Artinya apa? Keuntungan besar STAR di tahun 2025 itu bukan dari bisnis utamanya. Bisnis intinya belum profit. Makanya penting banget kita kenal sama alat ukur yang satu ini, EBITDA. Anggap aja ini kayak medical check-up cepat buat bisnis inti perusahaan. Kalau angkanya minus kayak kasus STAR ini, artinya dapur perusahaan itu belum ngasilin duit dari aktivitas utamanya. Ini poin yang krusial banget ya. Oke, kita udah lihat masa lalunya, udah bongkar keuangannya. Pertanyaan logis berikutnya kan, terus STAR ini mau kemana selanjutnya? Menurut para analis pasar, ada 3 jalan cerita yang mungkin terjadi. Skenario pertama, yang paling diidam-idamkan, si pengendali baru ini nyuntik aset-aset bagus ke dalam perusahaan. Skenario kedua, perbaikan dari dalam. Manajemen barunya terbukti jago, bisa bikin bisnis yang ada jadi untung. Nah, skenario ketiga ini risikonya. Kalau nggak ada aksi korporasi yang nyata, harga saham yang udah tinggi ini bisa kempes lagi karena ternyata isinya cuma ekspektasi. Kalau kita intip dari sisi teknikal, ini juga menarik. Buat jangka pendek harian, sinyalnya netral. Mungkin pasar lagi istirahat sejenak setelah lari maraton ya. Tapi, kalau kita lihat buat jangka menengah, seminggu atau sebulan ke depan, momentumnya masih ngasih sinyal beli. Jadi kayak ada tarik ulur antara konsolidasi jangka pendek sama optimisme jangka menengah.
Nah, dari studi kasus STAR yang rumit ini, ada beberapa pelajaran penting banget yang bisa kita ambil dan bawa pulang sebagai investor. Mari kita rangkum ya. Ini anggap aja checklist wajib buat Anda kalau ketemu saham model begini. Pertama, kepoin siapa pengendali barunya. Jejak rekamnya gimana? Mereka itu pembangun bisnis jangka panjang atau cuma spekulan? Kedua, gali angkanya lebih dalam. Jangan silau sama laba bersih, tapi cek mesinnya lewat EBITDA. Beneran sehat gak bisnis intinya? Dan ketiga, coba berpikir kayak pemain catur. Selalu petakan skenario ke depan. Apa skenario terbaiknya, terburuknya, dan yang paling mungkin terjadi itu yang mana? Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Setelah kita bongkar semua ceritanya, angka-angkanya, dan kemungkinannya, sekarang giliran Anda yang menilai. Dari semua bukti yang ada ini, yang Anda lihat itu sebuah bintang yang siap bersinar, atau sebuah risiko yang sudah kepanasan? Keputusan, seperti biasa, ada di tangan Anda.